Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, Bapak dan Ibu Guru hebat semuanya, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 bulan September tahun 2020, hari ini pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, kita akan melaksanakan schedule kita setiap hari Selasa, yaitu Learning Community Scientific Calculator atau LCSC Casio. Dengan hari ini kita sudah di seri ke-57 dengan judul Eksplorasi Asik Barisan dan Gerak menggunakan Swiss. Pemateri malam hari ini adalah Ibu Sri Hasuti dari SMK Negeri 2 Sijunjung, Sumatera Barat, dan yang akan menemani sekaligus sebagai moderator dan host Ibu Ani Ismayani dari SMK Negeri 1 Cianjur, Jawa Barat. Baik, saya Mas Fran Mufid bersama kru yang bertugas pada malam hari ini ada Pak Herudin, Bu Lisa, Pak Natasha, Bu Sri Delvia, dan Ibu Pinta, serta Ibu Chandra Sri Ubayanti yang sedang bersiap untuk hadir bersama kita. Langsung saja kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Ani untuk memandu jalannya acara LCC ke-57 ini. Disilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sensor enggak? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf. Alhamdulillah pada kesempatan ini Selasa 29 September 2020 kita bisa mengikuti LCSC Casio seri ke-57 ya, dengan tema pola menarik nan bermakna. Yang insya Allah pada kesempatan ini ada Bu Sri Hastuti yang akan akan memberikan sharingnya perihal topik kita kali ini. Sebelum kita mulai, saya sedikit membacakan profil beliau. Nama lengkap Bu Sri Hastuti MPD. Beliau ini lahir dari Sawalunto, Mas, di Sumatera Barat, Bu ya. Nah, iya, Bu. Beliau menyelesaikan, maaf nih, berisik sekali nih, banyak anak-anak. Beliau menyelesaikan sarjana dan magisternya di UNP ya Bu, dua-duanya Universitas Negeri Padang di pendidikan matematika. Oke, linear sekali ya Bu ya. Dan dari tahun 2003 sudah mengajar di SMK, kemudian di SMP, dan sekarang di SMK Negeri 2 Sijunjung. Oke, topik kita kali ini menarik sekali, berhubungan dengan pola bilangan. Insya Allah nanti akan diuraikan oleh Ibu Sri Hastuti. Pak Ibu, silakan. Sesi kita nanti seperti biasa, Bu Sri, pemateri kita akan memaparkan materinya, kemudian nanti ada seri diskusi dan tanya jawab. Cuman saya belum ada info nih, nanti ada giveaway enggak ya? Oke, nanti mungkin ditanyakan. Setiap sesi tetap ada 2 giveaway, jadi Bu Sri pasti sudah menyiapkan 2 pertanyaan. Jadi nanti audien, para attendee silakan siap-siap. Insya Allah hari ini juga ada, malam ini ada 2 giveaway yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kita Ibu Sri Hastuti untuk memberikan pemaparan tentang topik pola barisan, pola bilangan. Mangga Bu Sri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, kesempatannya. Saya hari ini tuh belajar banyak tentang Casio untuk bisa
membagikan kepada teman-teman apa yang saya cobakan. Nanti monggo silakan juga Bapak Ibu dikoreksi. Terima kasih atas kepercayaan dari Bapak dan Ibu Kasio yang memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar, karena biasanya tuh suka intip kegiatan LCSC juga beberapa kali hari Selasa. Itu kegiatan yang sangat seru dan bisa diaplikasikan di sekolah. Meskipun pada saat sekarang itu masih belum bisa kita maksimalkan karena kondisi pandemi, anak-anak baru saja 1 bulan ini diliburkan di Sijunjung. Itu sebelumnya masih bisa tatap muka. Mudah-mudahan setelah ini nanti kami bisa memaksimalkan kalkulator ini di kelas-kelas kami. Jadi nanti saya akan memperkenalkan materi yang saya bawakan adalah memang yang untuk SMK, yang lebih banyak digunakan di SMK karena basically saya di SMK. Jadi mohon izin saya share screen dulu Bapak dan Ibu, Bu Ani. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini tuh kita akan mempresentasikan atau belajar bersama tentang materi barisan dan deret aritmatika dengan menggunakan ClassWiz. Jadi persilakan Bapak dan Ibu di kegiatan ini. Jika masih ada yang diragukan, maka kita langsung saja ditanyakan di kolom chatnya. Ini yang saya ambil adalah eksplorasinya untuk matematika di SMK kelas 10, itu di KD 3.5 dan 4.5. Nah, nanti kita akan menggunakan Casio ClassWiz ini. Bapak dan Ibu yang belum memiliki, silahkan diinstal dulu Casio ClassWiz-nya yang FX991. Ini di laptop bagi yang belum punya. Kemudian nanti ini juga berlaku hingga sampai Desember. Itu 90 hari trialnya. Mudah-mudahan Ibu yang hadir sudah memiliki aplikasi Edukasio ini sehingga bisa nanti sama-sama kita, atau paling tidak memiliki langsung Casio-nya bisa kita gunakan bersama-sama. Sehingga nanti terasa pembelajaran kita apa yang akan kita gunakan di dalam kelas. Ibu yang seperti Bu Ani tanya tadi, kita akan menggunakan dapat giveaway-nya ada 2. Nanti ada 2 persoalan yang akan kami berikan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita mencoba menggunakan kelas di Casio Edu Plus itu nanti ada kelasnya. Jadi penugasannya itu nanti Bapak dan Ibu masukkan ke dalam kelasnya. Namun ada plan B-nya jika nanti kesulitan, maka jawaban Bapak dan Ibu di-share di kolom chat, tetapi ditujukan kepada all panelis. Jadi semuanya, semua peserta pun bisa melihat apakah jawaban kita itu sesuai atau benar atau tidaknya. Jadi tidak tidak hanya ke hostnya saja yang diberikan. Nah, Bapak dan Ibu, perkenalan sedikit tentang ClassWiz itu. Ini tidak asing lagi sebenarnya bagi kita kalau guru matematika. Jadi beda apa gitu ya antara ClassWiz yang FX991 dengan kalkulator yang biasa kita gunakan. Kalau zamannya hanya untuk penggunaan statistik itu masih zaman jadul, FX 3600 itu sudah maksimal biasanya. Nah, ketika pengalaman pribadi tuh ketika mengenal Casio ClassWiz ini ada daya tarik tersendiri. Ketika ini bisa kita utak-atik dan bisa kita manfaatkan justru untuk pembelajaran. Nah, kemudian bagian-bagian yang biasa kita gunakan, menghidupkan, mematikan, itu
sudah biasa Bapak dan Ibu. Kemudian penggunaan nanti yang ada berwarna kuning, ada berwarna merah, maka selalu kita menggunakan tombol yang sesuai. Kalau untuk kita matematika itu paham bahwa penggunaan simbol seperti ini itu adalah kapan dia digunakan, kapan dia dipakai untuk di kalkulator ini. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa ketika kita sudah sering menggunakan menu, itu penggunaan penghapus layar, ini yang sering kita lupa. Ini pengalaman pribadi, terkadang dia menjadi error kalkulatornya. Karena ketika kita memasukkan lagi menu baru atau rumus baru, kita lupa mematikan atau menghapus memori beberapa perintah yang sudah kita lakukan tadi. Maka ini sangat penting bagi kita para pemula untuk memahami ini. Kenapa? Karena memang itu akan terjadi loh. Kenapa ini tidak sesuai jawabannya? Kenapa seperti ini? Nah, itu yang sering menjadi pertanyaan. Maka Bapak dan Ibu untuk menghapus layar itu nanti akan ada reset, yaitu menghapus untuk satu karakter itu dengan delete saja, kemudian untuk menghapus layar itu dengan tombol AC, kemudian reset ini ada 3, nanti menghapus pengaturan kah, atau menghapus memori, atau menghapus seluruh perintah-perintah tadi. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan shift 9. Nah, nanti ini akan sering kita gunakan untuk membiasakan kita bahwa data-data yang tidak diperlukan itu tidak mengganggu perintah selanjutnya. Dan Ibu, di menu Casio ini hal yang paling istimewa adalah beberapa perintah matematika dapat dilakukan di sini. Di sini menu 1, di sini akan terlihat di layar Bapak dan Ibu. Kalau saya lihatkan, nah ini akan terlihat beberapa bagian yang akan digunakan pada pembelajaran matematika. Ada statistik, ada vektor, ada matriks, ada bilangan basis, bilangan kompleks, bahkan persamaan dan pertidaksamaan, menggunakan tabel, kemudian menggunakan menu seperti Bapak dan Ibu. Ketika persoalan-persoalan barisan bilangan ini, yaitu ada beberapa cara yang bisa diterapkan, yaitu ada 5, yaitu diantaranya adalah menu 1, ini Bapak dan Ibu, menu 1. Nah, itu hanya akan menggunakan layar seperti menghitung biasa. Kemudian bagian yang kedua, cara yang kedua adalah shift menu, kemudian 1, kemudian tombol 3, kemudian akan terlihat beberapa tampilan-tampilan yang berbeda. Jadi nanti ini akan ada 5 cara yang bisa kita gunakan tepat. Nah, ini yang kita serahkan nanti kepada Bapak dan Ibu serta anak-anak kita di kelas. Nah, pengertian barisan bilangan ini Bapak dan Ibu itu kita mengambil kepada murid-murid adalah memberikan gambar apa yang pernah mereka lihat. Kemudian mereka akan mendapatkan pengertian itu dari barisan bilangan itu sendiri melalui gambar-gambar yang kita berikan. Nah, salah satu gambar yang saya tampilkan adalah pembuatan segitiga yang terbuat dari segitiga yang terbentuk dari segitiga kartu remi. Jadi ini Bapak dan Ibu akan ditanyakan oleh anak apa kaitannya membuat segitiga ini pola bilangan barisan bilangan ini. Nah, maka kita akan mempertanyakan kepada anak-anak, segitiga ini disusun dari segitiga yang kecil-kecil. Nah, kemudian terdiri dari berapa tingkat. Nah, jika ada 5 tingkat, berapa banyaknya kartu remi yang dibutuhkan. Jika ada 10 tingkat, atau bahkan jika ada 12 tingkat, bahkan lebih dari 12 tingkat. Sehingga jumlah dari kartu remi itu
akan diketahui karena menggunakan pola tertentu. Sehingga anak-anak akan menemukan, oh begini ya. Nah, konsep matematika tidak diberikan, tetapi mereka menemukan sendiri. Nah, dengan bantuan kalkulator inilah nanti anak-anak merasakan keasikannya dalam pembelajaran menggunakan kalkulator Classwiz. Tak lupa karena saya mengajarnya itu di teknologi, itu saya suka mencarinya mengkaitkan ke anak-anak yang gambarnya agak ke laki-lakian. Nah, gitu misalnya seperti ini saya bilang kalau misalnya ke speedometer itu kita melihat angka-angka yang di sini berderet adalah dengan jarak yang sama, sehingga ketika kita melihat, sesekali kita melihat bahwa di sini tuh kita berada pada kecepatan berapa. Kita terlihat seperti ini, Bapak dan Ibu, penggunaan ini adalah penggunaan untuk barisan dan bilangan itu sendiri. Nah, kemudian anak-anak akan merasa. Nah, ini yang adalah munculnya pernyataan-pernyataan sederhana namun membangkitkan semangat buat anak-anak belajar dalam materi ini, termasuk pada garis penggaris atau roll itu mempunyai jarak yang sama. Nah, sehingga anak-anak akan menyimpulkan sendiri bahwa barisan bilangan aritmatika itu adalah suatu barisan dengan pola tertentu dan memiliki jarak yang sama. Ini akan ditemukan oleh anak-anak. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita bilang tadi, di barisan aritmatika ini kita sering menyampaikan kepada anak-anak bahwa jika kita punya bilangan barisan yang terdiri dari misalkan 5, 8, 11, maka berapa suku ke-15-nya? Atau berapa suku ke-10-nya? Nah, ini anak-anak kalau misalnya dari SD, SMP itu mereka akan bilang, ini bilangan loncat, ini loncat 3. Loncat 3 itu berarti ditambah dong, Bu. Nah, kita akan memberikan kepada anak-anak ada 5 tadi, silahkan mereka akan memilih nanti kita mencobakan yang 5 penyelesaian itu, Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki Classwiz, silahkan kita mencobakan untuk yang pertama. Nah, ini. Nah, penyelesaian yang pertama ini, Bapak dan Ibu, kita menggunakan menu kalkulat tadi, yaitu menu 1. Nah, ini menu 1 itu kita menulis tadi dengan bilangannya 5, ini tadi 5. Itu tetap dia akan 5, karena dia penambahan 3, maka kita menambahkan 3 dan akan muncul 8. Maka kita klik, saya tuliskan 5, kemudian sama dengan, kemudian kita tambahkan 3, maka ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi 3. Nah, ini akan terus dilakukan oleh anak-anak kita. Ketika kita klik tanda sama dengan, akan muncul beberapa keseluruhan sehingga kita menemukan suku ke-15. Nah, ini akan ditemukan oleh anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu itu masih menggunakan tipe penjumlahan biasa. Sehingga nanti ketika anak-anak menemukan di akhir, yaitu pada bilangan 47, anak-anak akan menyampaikan bahwa data yang suku yang ke-15 adalah 47. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita cobakan untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan maaf, saya hapus dulu Bapak dan Ibu. Oke.
Tuh. Nah, untuk cara yang kedua yaitu shift menu. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan pilih satu inputnya, kemudian 3 dalam bentuk barisnya. Kemudian lagi seperti yang tadi, kita ketik 5, kemudian muncul 5, kemudian kita tambah 3, akan muncul. Nah, akan terlihat di sini Bapak dan Ibu ada 2 baris. Nah, ini yang di sana. Jadi memperlihatkan ini sudah 2 langkah, kemudian hingga mencapai sampai pada suku yang ke-15. Nah, ini kemudian ketika klik sama dengan, maka akan memperlihatkan berapa data yang sudah kita bentuk. Sehingga anak-anak akan menghitung, melihat sudah berapa kali mengambil suku keberapa ini gitu. Jadi ketika anak melihat lagi di sini Bapak dan Ibu, nah akan memperlihatkan tanda panah di atas itu, ini tanda panah ini untuk melihat data yang sudah kita miliki. Jadi mulai dari suku ke-1, suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga ke-15. Sehingga anak-anak akan menemukan sukunya ada 15 itu adalah 47. Ini yang sudah kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Bu maaf, Iya, katanya Bu. ada audien yang minta diulang. Mungkin dia sambil ngikutin ya step by stepnya. Oh iya, oke. Ulang dari pertama ya Bu. Ya, diulang aja Langkah satu langkah-langkahnya. atau Mungkin Oke, ketika baik. menentukan barisan itu mulai dari sana. Oke, siap. Kita ulang dari ini Bapak Ibu. Maaf, terima kasih Bu Ani. Saya riset dulu. Mangga Bapak Ibu yang mau langsung gitu ya, langsung praktek, ikutin, Ya. disiapkan tutorialnya ataupun simulatornya. Jadi nanti bisa bareng. Ya. Oke. Silakan Bu. Terima kasih Bu Ani. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Terima kasih sudah ngingetin kalau guru matematika itu memang cenderung cepet-cepet ya. Kita punya barisan aritmatikanya 5, 8, 11. Artinya kita sudah tahu bahwa bedanya adalah 3. Anak-anak sudah kita berikan konsep di awal. Seperti tadi di LKPD-nya itu sudah ada tentang 5, 8, 11 itu memiliki jarak yang sama yaitu 3. Sehingga untuk aktivitas ini bisa kita lakukan beberapa cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan menu 1. ANS ini Bapak Ibu itu kan answer ya. Jadi nanti ini ada tombolnya. Menu 1, Bapak Ibu pencet menu 1. Itu kan ada pilihan di sini ya. Maka kita pencet 1. Artinya kita memilih yang untuk 1. Ini langkah pertama. Kemudian Bapak Ibu, langkah keduanya, suku pertama kita adalah 5. Oke, pencet sama dengan Bapak Ibu. Akan muncul juga 5 di sebelah bawahnya. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian kita menambahkan 3 bahwa bilangan ini memiliki jarak 3 atau bedanya 3. Maka kita tambah, ketika klik tanda tombol tambah, akan keluar answer ditambah gitu ya. Maka ditambah 3, maka akan muncul 8. Nah, ini sudah kita lakukan, boleh diulang dengan mengklik tombol tambah, begitu, tambah 3, akan muncul sama dengan. Atau boleh Bapak Ibu langsung klik sama dengannya saja lagi. Jadi ketika klik sama dengan, kita tinggal menghitung suku keberapa lagi gitu. Jadi suku keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, begitu sampai pada suku yang mau kita cari, yaitu suku ke-15. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk penyelesaian dengan cara 1 dan cara 2. Ini cara 2 tadi ya.
Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi akan terlihat oleh anak-anak kita ketika dia menuliskan, oh ini suku pertamanya tadi 5, 8, 11 dan seterusnya hingga sampai ke 47 baru ada suku ke-15. Cara yang ketiga, oke Bapak Ibu, kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini Bapak dan Ibu adalah sebenarnya hampir mirip dengan cara yang kedua gitu. Kenapa? Karena dia ingin memperlihatkan dengan lebih banyak lagi susunan barisan yang berada di sini. Jadi susunan angka yang berjajar ini, berbaris ini Bapak dan Ibu akan terlihat lagi dengan menggunakan baris apa? Tulisannya lebih kecil. Jadi kita hapus dulu. Oke. Angka pertamanya adalah klik dulu Bapak dan Ibu 1, kemudian 3. Nah ini. Kemudian ini sudah bersih layarnya Bapak Ibu, layar Casio kita, emulator kita ini sudah bersih. Kemudian langkah yang kedua adalah masukkan lagi shift, tekan lagi tombol shift menu, ambil panah yang ke bawah, ini ada tombol Bapak Ibu, tombol ke bawah 3 kali. Kenapa 3 kali? Kita akan mencari bagian yang pas yang mau kita cari. Nah ini multiline font, jadi banyak baris. Jadi fontnya itu nanti akan memunculkan banyak baris. Kemudian kita pilih 1 multiline, kemudian small font, itu tulisannya kecil-kecil. Nah ini, nah nanti kita tuliskan cara yang pertama tadi lagi, langkah penyelesaian yang pertama tadi. Cara 1, kita ambil 5, nah ini lebih kecil dari yang tadi, akan tertulis sama dengan 5, kemudian tambah akan muncul, tambah 3, maka sama dengan 8, munculkan tadi tanda sama dengan, maka akan muncul 11, itu suku ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini hampir sama dengan cara yang kedua tadi. Jadi Bapak Ibu, 1, 2, dan 3 ini sebenarnya hampir mirip, cuman untuk memperlihatkan yang di nomor 3 ini lebih banyak tampilan suku keberapanya untuk anak-anak kita. Jadi dia akan menuliskan di bukunya. Nah, ini Bapak dan Ibu mencapai 6 baris angka yang ada di sini. Jadi suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini Bapak Ibu terlihat langsung oleh anak-anak suku ke-15. Jadi mereka nanti akan memilih menggunakan cara yang mana dari yang 3 cara yang sudah kita sajikan ini Bapak dan Ibu. Oke, untuk berikutnya adalah cara yang keempat. Cara yang keempat Bapak Ibu yaitu kita akan memulai dengan menggunakan menu 9. Menu 9 itu apa gitu ya? Menu 9 tabel Bapak Ibu. Ini tabel ya, kalkulator gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita seperti tadi di sudah disampaikan untuk memulai itu kembalikan pada posisi normal. Ini karena fontnya kecil-kecil, kita posisi normal kembali Bapak Ibu, yaitu kita mulai dengan shift menu 1, input outputnya, kemudian 1 lagi normal. Nah ini dia sudah normal, sudah besar lagi kursornya Bapak Ibu. Kita ambil menu 9. Menu 9. Nah, ini akan berbentuk fungsi. Tadi Bapak dan Ibu, yang kita tadi, ini saya kembalikan dulu aktivitasnya, 5, 8,
ketika konsep itu sudah kita berikan kepada anak-anak dan bersama-sama menemukan bahwa UN itu adalah beda dikali dengan X ditambah atau dikurang dengan suatu konstanta, maka anak-anak nanti akan mendapatkan ini. Jadi hanya ada 3, maka kita tuliskan 3, kemudian ambil X, kalau di sini tidak, kita ganti N-nya dengan X, kemudian ditambah 2. Nah, ini kita sudah punya untuk anak-anak, sehingga suku keberapa, Fx adalah suku hasilnya, X itu adalah suku ke-nya. Nah, ketika kita cari adalah suku ke-15. Nah, ini Bapak dan Ibu, lanjutkan, kemudian dimulai dari 1, menggunakan tanda panah ke bawah, kemudian sampai ke berapa? Yang kita butuhkan adalah suku ke-15. Maka kita buat N-nya itu sampai ke 15. Nah, ini stepnya juga 1, langkahnya itu 1, maka kita buat sama dengan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, dia akan berbentuk tabel. Jadi tabelnya ini Bapak Ibu ya, X itu kan suku ke. Suku pertama adalah 5, suku kedua adalah 8, suku ketiga adalah 11, suku keempat adalah 14, sampai ke suku ke-15. Nah, ini tanda panah memperlihatkan bahwa ke-10 adalah 32, suku ke-13 adalah 41, itu kemudian pada suku ke-15 adalah 47. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Apakah ada yang masih ragu? Kalau masih ragu, kita ulangi untuk menggunakan menu 9. Ada yang chat Bu ini? Oke, lanjut Bapak Ibu. Cara yang kelima yaitu menggunakan menu 8. Nah, di 8 ini Bapak Ibu, kita kembalikan lagi, ini dibersihkan dulu. Oke, 2 yes, kemudian bersihkan memori. Oke, maaf, 9, 3. Halo, Bu Tuti. Sepertinya beliau sedang terkendala nih. Audionya hilang ini Bu Ani. Bu Sri, audionya hilang. Iya, sepertinya beliau lagi ini nih, kendala jaringan nih. Ditunggu dulu sebentar ya Bapak dan Ibu. Nanti mungkin pada saat Bu Sri sudah bisa masuk, mungkin ada tips videonya tidak usah dinyalakan, nggak apa-apa. Nanti Sepertinya mungkin terlalu berat pada saat share screen. Sambil menunggu Bu Sri Astuti kembali ke kita, sudah di kolom chat sudah di-sharekan oleh Bu Chandra tentang absensi pada malam hari ini untuk LSCSC ke-57. Silahkan bisa sambil Bapak dan Ibu isikan. Silahkan. Sambil menunggu sebentar, Bapak dan Ibu, pemateri akan hadir bersama kita lagi. Selamat malam untuk semuanya, dari Pak Afrizal sampai di bagian bawah sudah ada Bu Sutin Rofikah. Selamat Bu Ani, saya bisa nggak jadi. Kita menunggu sebentar ya. ya.
Mungkin logout dulu, Bu Tutinya nanti masuk lagi. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi sambil menunggu. Mudah-mudahan secepatnya Bu Tuti bisa hadir kembali di tengah-tengah kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari tadi, bisa disiapkan nanti barangkali untuk pertanyaan dan diskusi ya. Nah, Bu Sri sudah hadir lagi ya, Bu Tuti, halo. Oh, Bu Tuti, suaranya masih di mute. Bu Ani, host masih di Bu Ani, saya bisa minta tolong kepada Bu Ani. Kenapa? Di bagian attendee ada atas nama Bu Inge Stefani bisa dinaikkan ke panelis Bu Ani. Bu siapa? Bu Inge Stefani. Ada Bu Inge Stefani, bisa dinaikkan ke panelis dulu. Bu Sri Hasuti Jackson, Bu. Iya, halo Pak. Iya, oke Pak. Maaf, terlempar daku. Iya, mungkin jaringannya. Ya. Oke, saya share lagi. Bu Inge Stefani, Bu Ani Inge Stefani. Ini saya belum host deh. Bu Ani, hostnya dikasih Pak Mufid kayaknya hostnya. Saya nggak bisa. Iya, hostnya Pak Mufid kayaknya, Pak Mufid. Hostnya dikasih itu. Bu Tuti, kalau misalnya ketika share screen rada berat, videonya bisa di off kan, nggak apa-apa. Presenternya masih dikasih juga. Oke, siap. Baik. Saya akan berikan ke Bu Sri sebentar. Maaf Bu Sri. Tadi kelempar terus jadi kembali ke saya. Host juga akan saya kembalikan ke Bu Ani. Silakan. Oke, Bu Sri, silakan dilanjut. Pak. Silakan Bu Sri. Bu Sri di-unmute dulu, ayo. Tenang. Di-unmute dulu. Iya, oke. Udah kelihatan kah? Udah. Mungkin kita tidak bisa menikmati tampilan muka Bu Ani, Bu Sri nggak apa-apa ya, biar apa maksudnya. Jadi kameranya bisa di-off-kan aja. Semoga bisa membantu. Oke, silakan lanjut. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Ani. Saya ke menu 8 ya. Ke menu 8. Ini teman-teman bisa lihat bahwa di menu 8 ini kita menggunakan spreadsheet, yaitu kalau di Excel itu kan ada kolom-kolom penjumlahan, ada tampilan tabel juga di Excel. Ini lebih memudahkan kita ketika membuat formula ya, tidak kesulitan bagi kita atau bahkan bagi anak-anak. Nah, kalau yang bagian ini tuh paling enak kita memberikannya kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu, untuk di menu 8 saya akan ulangi. Saya akan ambil menu 8. Maaf, ini yang tadi. Oke. Bapak Ibu, untuk di langkah cara yang kelima, yaitu menu ke-8, Bapak Ibu bisa cobakan mulai dari nih, kemudian akan tampilan persis seperti di Excel Bapak dan Ibu. Jadi memudahkan kita, tadi datanya adalah suku pertama itu 5, dengan bedanya 3,
Maka untuk di baris kedua, kolom A ini juga, kita akan mengambil optionnya OPTN ini, Bapak Ibu, klik. Kita akan membuat formula, ini formula, klik 1, kemudian sama dengannya berapa. Itu dari, maksudnya sama dengan ini, formnya berapa gitu ya. Mulai dari A1, nah A itu berasal dari tulisannya warna merah. Jadi kita tetap klik A1. Kita tadi punya jarak atau beda atau selisih dari suku pertama dengan suku kedua itu adalah 3. Kemudian kita tambahkan dengan 3. Nah, kemudian Bapak Ibu, ranknya itu dari baris kedua hingga baris keberapa yang kita butuhkan. Nah, ini kita buat karena kita membutuhkan hingga ke baris ke-15 atau suku ke-15, maka kita masukkan jadi A15. Jadi dari A2 hingga A15. Nah, ini kita klik sama dengan, maka akan muncul barisan bilangannya hingga di baris ke-15. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Nah, insya Allah Bapak Ibu bisa ya kita mulai untuk membuat dan membiasakan hal yang seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan mencoba. Nah, ini di aktivitas kedua ini Bapak Ibu, kita untuk aktivitas kedua biasanya ada memiliki persoalan, tentukan 10 suku pertama barisan aritmatika bila suku pertamanya 3 dan bedanya 5. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencobakan dengan cara pertama hingga cara yang kelima. Mana yang paling mudah dan paling mengena sebenarnya yang bisa mengaitkan untuk eksplorasi matematikanya dengan menggunakan ClassWiz ini. Oke Bapak Ibu ya. Bentar. Oke. Bapak Ibu, untuk yang ini kita akan mencobakan saja di cara yang keempat dan cara yang kelima menggunakan, karena kalau cara yang pertama, kedua, dan ketiga saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa menggunakan itu, bisa memainkannya, sedangkan kita akan mengulang untuk cara yang kedua. Cara yang keempat dan cara yang kelima yaitu menggunakan menu 9 dan menu 8. Oke, kita masuk ke menu ke-9. Nah, ini suku pertama 3, bedanya 5. Berarti 5x kurang 2 itu ini GX-nya itu tidak kita buat, terlanjut ke sama dengan, kemudian karena sukunya 10 yang diminta, maka kita buat startnya 1 sampai ke 10. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian stepnya juga 1, maka akan memunculkan barisan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga ke 10. Ini didapatkan sampai ke 48. Jadi mulai dari 3, 8, dan seterusnya hingga ke 48. Ini menggunakan menu 9. Nah, bagaimana dengan menggunakan menu ke-8? Sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah, di menu ke-8 ini kita menggunakan spreadsheet-nya Bapak Ibu. Spreadsheet itu untuk melihat lagi seperti yang tadi. Kita tuliskan suku pertamanya 3, maka ini akan muncul pada baris keduanya berapa, baris ketiganya berapa. Jadi untuk baris kedua kita pakai formula yaitu OPTN, klik 1, kemudian formulanya apa? Yaitu suku pertama ditambah dengan 5. Maka kita tuliskan alfa A1 ditambah 5. Maka
dari baris keberapa hingga baris keberapa kita memulai formula itu. Jadi dari baris kedua hingga baris ke 10. Nah, karena yang mau kita cari adalah suku ke 10. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk tabel dan spreadsheet ini memudahkan kita. Tetapi Bapak dan Ibu, pada spreadsheet ini terbatas tabelnya, kolom dan barisnya ini terbatas, sehingga terkadang kita juga membutuhkan satu trik di pada Casio ini untuk ketika persoalan-persoalannya tidak mencukupi pada baris dan kolomnya. Nah, kita akan lihat Bapak dan Ibu di persoalan berikutnya. Nah, ini penyelesaiannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, kenapa saya lebih memunculkan ke menu 4 dan penyelesaian dengan cara 4 dan cara 5. Nah, ini kalau di sini Bapak Ibu, aktivitas 3 ini kita menggunakan rumus seperti ini. Tentukan 10 suku pertama. Nah, kita barisan aritmatika kan UN sama dengan 3N. Bagi anak-anak yang sudah terbiasa dan familiar dengan menggunakan Casio ini, paham bahwa UN itu menggunakan FX, kemudian N itu diganti dengan X. Nah, ini ketika kita sudah menyajikan dari 5 cara tadi, mereka akan menemukan cara yang paling mudah, yaitu bisa menggunakan menu 8 atau dengan menggunakan menu 9. Jadi Bapak Ibu, silakan kita cobakan bersama untuk menggunakan menu 8 ataupun menu 9. Kita mau ke menu 8, kita ganti dengan tentukan 10 suku pertamanya. Nah, ketika mereka memilih ini, Bapak Ibu, mereka sudah tahu bahwa suku pertamanya itu berapa. Mereka akan membuatnya tentu dari min 4. Nah, karena ini tadi, maaf, ini masih yang tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak memilih dengan menu 8, ini menggunakan spreadsheet, mereka harus menemukan dulu berapa suku pertamanya. Nah, ini dibolehkan saja Bapak dan Ibu, tidak menjadi penentuan harus dengan menggunakan ini atau karena nanti akan terjadi perdebatan, karena ketika menggunakan menu 8 ini anak-anak menyatakan bahwa saya punya min 4. Jadi kemudian di baris kedua atau suku keduanya menggunakan formula yang ini. Nah, ini Bapak Ibu kita cobakan, yaitu A1, maaf, 3. Oh, maaf. 3. Kemudian ini A2 hingga ke 10. Nah, saya akan mencoba Bapak dan Ibu. Benar nggak? Nah, benar nggak bahwa terjadi seperti itu? Padahal yang ini adalah N itu adalah X-nya atau baris keberapa. Nah, mereka nanti akan menjadi perdebatan. Bu, kenapa seperti ini? Nah, ini yang terjadi di kelas saya waktu itu. Nah,
Kemudian dicobakan lagi Bapak Ibu. Nah, ketika kita lihat di sini akan kita cek sehingga kenapa angkanya menjadi besar gitu ya. Terjadi anak-anak melihat bahwa min 4, min 19 kenapa berbeda Bu? Karena ketika dimasukkan rumusnya itu tadi. Kemudian kita cobakan Bapak Ibu ke menggunakan menu 9. Oke, di menu 9, nah ini menu 9 bagi mereka yang sudah paham menggantikan yang bahwa UN itu adalah fx. Nah, fx sama dengan 3x ganti dengan 3x dikurang 7. Nah, kemudian memunculkan lagi muncul gx ini kita abaikan. Kemudian dari suku pertama sampai ke batas yang kita butuhkan adalah 10. Nah, ini ketika ditemukan seperti ini, anak-anak akan mencoba. Kenapa hasilnya berbeda dengan ketika menggunakan menu 8 dan menu 9? Nah, ini didapat bahwa suku ke-10-nya adalah 23, suku ke-9 adalah 20, beda dengan yang pertama tadi, Bapak Ibu, yang menemukan anak-anak tadi minus 4 sampai kepada ratusan berapa tadi. Nah, ini ketika itulah anak-anak mulai paham bahwa N-nya ini berbeda ketika harus menggunakan pola, menggunakan penyelesaian langkah yang penyelesaian cara yang menggunakan menu 9 ini Bapak Ibu. Jadi fungsi, jadi ini berupa seperti sebuah fungsi, sebuah persamaan, maka hanya bisa dilakukan dengan cara ini. Jadi ketika tadi kesalahannya adalah A1 formula itu terus berganti sehingga pengalinya 3 ini dikalikan dengan suku pertama, suku kedua, bukan baris ke 1, 2, 3. Jadi anak-anak paham mana yang suku kedua dengan baris kedua, suku pertama, baris pertama. Nah, ini dia menemukannya di sini Bapak Ibu. Jadi ini yang saya bilang sebuah keasikan ketika berdiskusi menggunakan kalkulator ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke, nah ini dia, kita lanjut ke aktivitas keempat. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, misalnya seperti ini, di aktivitas 4, ini timbul pertanyaan, ketika saya lemparkan pertanyaan, kita melihat bahwa tabel ini tidak banyak akan tampilan barisnya. Sehingga bagaimana ketika kita menentukan suku ke-80 atau suku ke-100, bahkan bisa ditanyakan suku ke-200. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu ya. Jadi anak-anak tetap menggunakan menu 9 ini. Nah, ini dengan menentukan dulu barisan ini rumus suku ke N-nya berapa. Jadi dengan beda yang sama, 5N kurang 3 di sini, maka kita akan menemukan suku ke-80. Oke, 5X kurang 3. Nah, ini kita suku pertama startnya dari 1 hingga ke berapa? Misalnya tetap saja kita tulis 10. Nah, ini ketika kita cobakan Bapak dan Ibu menimbulkan pertanyaan, kenapa sampai 10 gitu? Kita tidak bisa menemukan sampai ke 80 Bu. Ketika kalau kita cobakan ke 80, ketika kita cobakan ini menjadi ke 80, ketika kita saya cobakan ini ke anak-anak, maaf Bapak Ibu. Nah, ini dia nggak akan ketemu karena tidak tersedia baris ke-80. Nah, ini yang terjadi ketika dicobakan hal ini kepada siswa kita. Nah, inilah dia akan explore bagaimana caranya menggunakan formula yang seperti apa. Nah, sehingga
ketika ini sudah didapatkan anak-anak, mereka akan mencoba, oh ya ketika dia nanti 10, nah ini, maka kita akan menemukan bahwa setelah yang 10 itu Bapak Ibu, kita butuh suku ke-80, maka kita bisa tuliskan di sini suku ke-80 sama dengan tuh 397. Jadi tidak perlu sampai ke 80 karena kan yang kita tidak meminta menuliskan ke 80 sukunya, tetapi suku ke-80 atau suku ke-100. Nah, dapat 497. Nah, ini Bapak Ibu untuk aktivitas yang membutuhkan baris kesekian yang terlalu banyak tetapi tidak tersedia di Casio, maka kita menggunakan kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh ClassWiz ini sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya sering ya Bapak Ibu kita temukan hal yang seperti ini nih, persoalan-persoalan sederhana tetapi sering terabaikan untuk penghitungan hal seperti ini. Nah, misalnya tempat duduk gedung pertunjukan diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 20 baris kursi dan baris terdepan ada 10 kursi, hitunglah kapasitas kursi dalam gedung tersebut. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kita menghitung banyaknya kursi di dalam gedung tersebut. Nah, oke Bapak Ibu, kita cobakan. Nah, untuk soal seperti ini Bapak Ibu, maka anak-anak akan kita arahkan untuk menyelesaikan dengan menggunakan menu 8. Oke, di menu 8 ini baris pertama itu adalah bila dalam terdapat baris terdepannya adalah 10, maka kita tuliskan 10. Ya. Nah, itu. Kemudian dia selisihnya 4 kursi. Maka kita tuliskan OPTN-nya, fill formula, kemudian A1 ditambah 4. Oke. Kemudian ini yang diminta adalah 20 baris. Nah, ini yang 20 baris. Jadi dari A2 hingga A20. Nah, ini kita temukan pada spreadsheet ini Bapak Ibu hingga baris ke 20. Jadi di baris 20 ada kursinya 86 kursi. Nah, yang diminta adalah jumlah Bapak dan Ibu. Nah, untuk jumlah kita menggunakan lagi menu di ClassWiz ini Bapak dan Ibu untuk menghitung dari A1 baris pertama hingga baris ke-20 adalah menggunakan OPTN, kemudian kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian kita mencari yang jumlah sum. Kalau di Excel ada ini semua Bapak dan Ibu, maka kita pilih 4. Nah, itu adalah sumnya kita ketik dari baris ke pertama A1 hingga titik 2-nya ada di sini. Klik titik 2 sampai A20. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tutup kurung sama dengan, maka jumlahnya adalah 960 Bapak dan Ibu. Ini yang kita sampaikan, atau bahkan anak-anak sendiri ketika tahu bahwa dia menggunakan rumus ini tentu adalah familiar dalam menggunakan laptop. Nah, ini Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
Ini penyelesaiannya. Jadi di langkah-langkah ini kita selalu memanfaatkan menu-menu yang memang memudahkan anak-anak untuk menentukan hasil dari sebuah persoalan itu sendiri. Nah ini. Nah, kemudian aktivitas ke-6 Bapak dan Ibu. Oke. Tuliskan 10 suku pertama pada bilangan Fibonacci 1, 2, 3, 5 dan tentukan suku ke-25 barisan tersebut. Bapak Ibu, untuk barisan Fibonacci ini kita memperlihatkan, ada di sini gambar keseharian bahwa ini dari bunga, kelopak bunga ini ada 1, 2, 3, bagaimana bahwa matematika itu memang digunakan bahkan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini bilangan Fibonacci. Nah untuk penyelesaiannya di bilangan Fibonacci ini Bapak Ibu menggunakan menu 8. Oke, menu ke-8. Nah, ini tetap bahwa bilangan Fibonacci ini jaraknya tidak sama, tapi polanya bisa kita lihat bahwa bilangan kedua, bilangan pertama, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya itu diambil dengan pola bahwa suku ketiga diambil dari suku pertama ditambah kedua, suku keempat, suku kedua tambah suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga kita menuliskan angka suku pertama dan suku keduanya. Jadi 1, kemudian 2. Nah, kemudian di suku ketiga itu kita membuat rumusnya atau formulanya seperti tadi, bahwa suku ketiga itu didapat dari suku pertama ditambah suku kedua. Nah ini. Kemudian dari baris keberapa hingga baris keberapa? Karena yang diminta itu tuliskan 10 suku pertama, kemudian nanti tentukan suku ke-25, jadi ada 2. Nah ini kita ambil dari A3 hingga 25. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini kita bisa lihat bahwa suku ketiga, keempat, kelima, 10 suku pertamanya ini. Jadi anak-anak bisa menuliskan. Kemudian yang dicari adalah suku ke-10, suku ke-25 juga, maka kita bisa melihat mana suku ke-25-nya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita dalam menghitung barisan Fibonacci yang unik ini. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini aktivitas ke-6, yaitu tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 50 dan 100. Nah, ini juga membawa anak-anak untuk berpikir berapa bilangan ganjilnya. Jadi suku pertama itu dimulai dari 51, suku terakhirnya 99. Mereka akan mencobakan menggunakan menu 8. Di menu ke-8. Oke, maaf saya lupa untuk menghapusnya. Oke. Tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 50 dan 100. Kita masuk ke menu 8. Nah, ini dimulai dari 51. Oke.
selisihnya berapa gitu ya, jarak bilangan ganjil selisihnya adalah 2. Nah, sehingga ini tetap A1 ditambah 2. Nah, ini sampai berapa gitu ya, boleh dicobakan. Jadi anak-anak akan melihat juga gitu ya, berapa sih banyaknya bilangan dari 51 hingga 99. Nah, ini kemudian mereka akan menemukan karena selisihnya 2, 100 dikurang 50 dibagi 2, akan mendapatkan seperti itu. Ini. Nah, kemudian akan ditemukan ini Bapak dan Ibu, hingga sampai 99. Kita akan melihat di angka 99 apakah benar hingga di 25. Nah, ini ternyata benar hingga di 99. Kemudian nah, ini suku yang ke-26 ini kita menggunakan UPTN jumlah. Nah, ini sum jumlah dari suku pertama hingga suku ke-25. Nah, ini. Maka didapat 1875. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, ini kita masuk ke giveaway. Ada pertanyaan Bu Chandra, Bu Ani. Oke, baik, silakan Bapak Ibu. Waktu juga sudah 20.23 ya, hampir setengah 9. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Atau Ibu mau memberikan giveaway dulu, Bu Sri? Atau tanya jawab juga boleh, Bu. Tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu aja lah ya untuk beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bagi yang akan mengajukan pertanyaan. Acungkan tangannya atau juga bisa melalui chat ya. Pertanyaan apa saja seputar pembahasan kita kali ini, baik teknis maupun apa aja ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Ada? Saya lihat belum ada yang mengacungkan tangan. Kalau yang untuk giveaway, karena mau pakai kelas, di share itunya ya Bu, kodenya ya. Iya. Bentar. Pakai kelas Casio ya. Rencananya. Giveaway, Bapak Ibu silakan disiapkan, ikuti instruksinya dari materi kita. Harus digunakan, nggak bisa jawab di sini ya Bu ya, nggak jawab di chat. Nggak jawab di sini. Kita coba pakai itu ya, pakai kelas Edu Plus ya Bu. Ya, jadi teman-teman punya udah install Edu Plusnya di HP masing-masing, kemudian nanti dimasukkan ke sini. Tapi nanti kalau kesulitan baru kita ke kolom chat ya Bu ya. Kolom chat atau bicara langsung ya silakan. Oh iya monggo. Nanti dari kolom chat itu boleh bicara langsung. Oke, siap. Bu ada pertanyaan dulu kayaknya ini dari Bu Dewi Cefrianti. Oh iya Bu. Pertanyaannya untuk aktivitas 6 dan 7, menu 8 atau 9 yang lebih mudah? Aktivitas 6. Nah, 7 ya. Kalau di menu 8 kita tidak membutuhkan yang lebih memudahkan itu adalah di menu 8 yang kita cobakan Bu Dewi. Jadi kenapa? Karena untuk menu 8 ini dia menanyakan jumlah. Jadi di sini kalau di menu 9 nanti kita kesulitan untuk menentukan jumlah, tapi lebih kepada
baris keberapa, misalnya baris pertama hingga baris kesekian. Sementara untuk menghitung jumlahnya, kan yang di sini yang diminta jumlah itu lebih kepada di sini ada menggunakan rumus baru lagi, yaitu menghitung jumlah dengan sum tadi ya, pakai OPTN tadi yang ini yang memudahkan kita, Bu Dewi. Itu kalau menurut saya gitu ya, yang setelah dicobakan beberapa persoalan tadi. 08 ya itu? Iya. 08, oke. Ini ada keluhan mungkin ya, teknis pakai atau Bu Chandra dari Pak Afrizal perihal pengisian daftar hadir nih, tapi ini ya, ini bukan pertanyaan materi. Beliau. Iya, lanjut aja. Ada masalah apa, Bu? Ya, ini kan disuruh masuk link, terus suruh daftar dulu. Pas daftar harus download software. Pas download, nggak mau juga downloadnya. Panjang betul katanya, ngisi daftar. Kalau untuk presensi, Bapak dan Ibu hanya klik di link, kemudian Bapak dan Ibu klik di register, kemudian Bapak dan Ibu tinggal isi register saja, insya Allah tidak ada apapun yang harus di-download. Kalau download itu opsional ya mungkin ya biasanya. Iya, benar Bu. Jadi Pak Rizal, softwarenya nggak usah download, cukup link dengan cara registrasi, memang harus registrasi. Ya. Oke. Download yang untuk emulator mungkin tidak semua laptop bisa, Bu Ani, karena memang kadang-kadang antivirusnya sedang nyala, dia nggak mau. Jadi pengalaman saya begitu Pak. Jadi memang kalau khusus yang ini saya ClassWiz itu khusus laptopnya, jadi beda lagi. Karena kalau yang satu antivirusnya nyala kan, jadi dia nggak mau. Jadi memang harus kondisinya bersih gitu kayaknya gitu. Baru nanti silahkan mau download yang lain-lain. Ini kalau ClassWiz begitu. Oke, Bapak Ibu, di kolom chat Bu Tuti sudah share itu ya untuk download emulator ya Bu Tuti. Itu EduPlus itu yang kelas untuk kelas. Ya, yang untuk ikut kuis, untuk giveaway, untuk mendapatkan giveaway, silakan aktivitasnya nanti akan dilakukan di kelas ya, di EduPlus. Di linknya sudah di-share oleh Ibu Sri di kolom chat. Sambil menunggu, barangkali nanti ada yang bertanya lagi, Bu Sri mungkin boleh disampaikan untuk giveaway-nya, pertanyaannya. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, untuk giveaway-nya ini, jadi nanti kita menggunakan kelas di EduPlus itu, tapi bagi Bapak dan Ibu nanti yang kesulitan, silahkan saja ya Bu Ani untuk raise hand atau sampaikan jawabannya di kolom chat, tapi untuk all panelis ya. Jadi kelihatan buat semuanya mana jawabannya yang benar. Jadi ini untuk giveaway-nya Bapak Ibu, 20 pekerja mendapat upah harian dengan hasil pekerjaannya sebagai berikut. Jika pekerja pertama mendapat upah 120.000, pekerja kedua mendapat 125.000, ketiga 130.000, dan seterusnya. Hitunglah jumlah upah yang harus disiapkan oleh pemberi upah dalam sehari. Nah, ini untuk giveaway yang pertama. Monggo Bapak Ibu silakan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan. Yang pertama dicoba dulu, dikerjakan di kelas EduPlus ya. Kemudian nanti kita tunggu sampai jam 20.45 aja ya. Kalau tidak ada jelang itu silakan bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi baru langsung menjawabnya langsung di luar EduPlus, dipersilakan. Tapi sementara kita tunggu dulu di EduPlus ya Bu ya. Oke. Biar mencoba kelas interaktifnya dari Casio di EduPlus ini. Oke. Baik, Bu Sri sama Bu Ani, saya ikut mencoba untuk membantu kawan-kawan mungkin sambil ini mungkin sosialisasi tentang Casio EduPlus. Izin saya untuk sharing screen ya, Bu Sri, mohon izin saya timpa ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebentar saya
Share screen 1. Baik, Bapak dan Ibu, nampak di layarnya Bapak dan Ibu ada handphone saya. Sudah kelihatan ya Bu Sri dan Bu Ani ya? Sudah Pak. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke yang menggunakan menggunakan Android, silakan masuk ke Play Store. Setelah itu unduh yang namanya Casio Edu Plus. Casio Edu Plus. Casio Edu Plus. Nah, ini warnanya ada kotak, ada tulisannya Edu Plus. Sebentar. Nah, ada tulisannya Edu Plus seperti ini. Nanti diunduh. Setelah itu di-open saja. Setelah di-open, maka Bapak dan Ibu join ke kelasnya Bu Tuti. Kelasnya Ibu tadi. Ya, kelasnya Bu Tuti tadi dengan cara masukkan kodenya boleh, masukkan kode kelasnya. Jadi yang muncul di sini tadi, masukkan kode kelasnya boleh. Ini kode kelasnya, enter number kelas yaitu ini, kelas number. Tapi sekiranya susah ngapalkan itu, waduh angel banget ngapalke, susah banget ngapalke, berarti tinggal QR-nya diklik, ini di scan untuk gabung. Di sini di di QR kode ini diklik saja untuk men-scan itunya, scan QR kelasnya. QR kelasnya udah, ini berarti saya masuk ke kelasnya, saya masuk di kelasnya ini, kelas LCSC di kelasnya Bu Tuti. Saya sudah masuk di kelasnya Bu Tuti. Setelah itu Bapak dan Ibu boleh mengerjakan tadi hasilnya pekerjaan soal menggunakan kelas with hard boleh, menggunakan emulator juga boleh. Misal saya menggunakan emulator, saya pakai emulator saja. Di sini saya punya emulator. Saya pakai ini ya Bapak dan Ibu, saya pakai yang free untuk yang di device ini. Nah, ini saya pakai emulator bla 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 mengerjakan, misalkan saya mengerjakan aja, ini saya ngasal aja. Setelah itu shift option ini di keluarkan QR-nya hasil pekerjaan tadi. Si QR ini dikeluarkan dan handphonenya Bapak dan Ibu, handphone ini tadi, semoga tidak belibet ya. Handphonenya Bapak dan Ibu di sini add graphic and calculation result untuk memasukkan hasil pekerjaan. Add graphic and calculator result, scanlah si QR tadi. Nah, ini adalah hasil dari QR tadi. Setelah itu share, maka hasilnya saya akan masuk ke, misalkan saya klik share ya. Oh, saya lupa belum dinamai tadi, aduh. Ya sudahlah, kadung berarti saya pakai ini, saya nickname, saya namai dulu Mufid, misalkan. Ini maaf jadi nyepam ya Bu, nggak apa-apa ya. Saya klik share, maka hasilnya saya itu sudah masuk di kelasnya Bu Tuti tadi. Akan terlihat nanti pekerjaannya saya ada di sini nantinya. Kalau saya klik share, nanti akan muncul hasilnya saya di kelasnya Bu Tuti. Begitu Bapak dan Ibu, semoga sedikit membantu. Terima kasih, saya stop sharing. Silakan saya kembalikan ke Bu Tuti. Oke Pak. Oke, presenternya, hostnya saya kembalikan ke Bu Ani. Silakan. Sudah ada yang bisa Bu? Sudah. Belum masuk. Belum. Pak Mufid tadi. Ini udah Pak Mufid lagi 2. Oh, saya 2 kali tadi ya. Saya tadi hanya asal saja tadi. Bu Febri harusnya bisa loh Bu Febri. Bu Febri jangan Pani harusnya. Iya, di chat Bu Pani tuh salah tuh, harusnya di kelas. Tuh ya, Bu Fani tuh. Bu Fani, dirimu mana masa ke situ? Ayo Bu Fani jangan ke chat Bu Fani yo. Bu
Bu Fani kan pemateri yang lalu. Bu Fani lagi Iya. Bu Fani mah lebih jago. tambahan bocoran Bapak dan Ibu, giveaway-nya sekarang keren loh. Giveaway-nya saya barusan dikirimi oleh Casio baru kemarin. Oh iya. Baru kemarin. Apa Pak sekarang Pak? Oh, rahasia apa enggak ya? Enggak Jangan rahasia. Tambah seru Pak. Pokoknya seru deh, pokoknya seru. Pokoknya di situ ada suatu barang yang jelas-jelas produk itu ada logo Casio-nya, berarti seru. Casio dong gitu ya. Ayo Iya. teman-teman. Jadi produknya kotak. Nih, kalau denger deh. Ini lagi saya pegang. Tuh. Pokoknya produknya kotak ada tulisannya Casio. Casio FX. Nah, udah. Udah teman-teman dapat Casio. Dapat giveaway. Silakan Bu Fani jangan Bu Fani harusnya mencontohkan di kelas nantinya. Ayo Bu Fani tuh maaf tuh. Bu Fani siap-siap Bu Fani langsung dapat tuh. Langsung saya catat apa enggak? Kalau cuma dicat ya jangan dicatat ya. Bu Kan Fani. Bapak dan Ibu masuk ke EduPlus dulu. Lebih besar ya. Kan saya kembali lagi ke Bu Ani dan Bu Tuti ya, silakan. Ya Pak, baik Pak. Kita masih menunggu ya Bu Ani. Belum. Udah ada yang masuk selain barusan? Belum. Tuh Bu Yelwati katanya nggak bisa masuk. Kenapa Bu? Bisa ditunjukin kali. Bu Yelwati masalahnya apa ya? Nah, lihat. Lebih cepat lagi ya. Bu Yelwati nggak bisa masuknya kenapa ya Bu Yelwati? Jadi beliau nggak bisa masuk ke kelas EduPlus. Oh iya. Mungkin beliau udah siap menjawab kayaknya. Cuman nggak bisa masuk aja. Kita masih tunggu ya Bu ya. Pak Rahmat Faisal ada nih Bu Ani. Udah masuk. Udah masuk. Ada Pak Rahmat. Nah, halo nih. Silakan yang lainnya masih ditunggu sampai 20.45 ya, jam 8.45 di kelas EduPlus. Baru nanti kalau misalnya masih belum mencukupi, dipersilakan nanti menjawab langsung lewat bicara langsung ya, sambil ditanya harus disangin Ibu ya. Iya. Kemudian bagi yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bertanya terkait materi atau hal teknis apa aja terkait penggunaan Casio ClassWiz ini atau apapun yang berhubungan dengan Casio, silahkan. Karena di sini ada master Casio nih ya, banyak selain kita dan Bu Sri dan saya. Ini kan konten ya Bu Sri ya, tapi Iya, ya itu jelas lebih tahu perihal Casio. Itu silakan ya betul. bertanya perihal itu. Untuk materi ada lagi nggak Bu Sri? Enggak, Mbak. Enggak, Bu Ani. Udah selesai ya? Oke. Udah selesai. Nah, jadi gini. Ini ada Pak Rahmat yang Udah ada lagi yang masuk? Enggak ada. Kalau misalnya di kelas EduPlus sudah cukup dan kandidat penerima giveaway-nya yang 2 orang itu udah ada, kita close di sini ya, nggak usah ada yang jawab di sini Bu ya. Oke, ya. Jadi ini aja Pak Rahmat Faisal jelasin nggak? Boleh. Itu ada Pak Rahmat sama siapa Bu? Enggak sih, cuma satu ya, yang ini. Ya, yang baru aja. Iya, Pak Rahmat aja satu baru. Yang lainnya
untuk menyusul menjawab di Eduklas. Bu Febri. Bu Febri Fani mau jawab di sana juga. Bu Febri udah ngasih jawaban di chat nih. Iya. Oke. Tidak ada yang mengacungkan tangan nih. Berarti sebenarnya sudah jelas ya untuk topik kita, pembahasan yang diberikan oleh Bu Sri Astuti dari segi teknis, karena sepertinya yang hadir di hari ini memang di malam ini memang sudah terbiasa dengan kelas ini sepertinya ya. Jadi barangkali mereka kesini itu untuk mencari ide-ide seperti apa kalkulator kelas ini bisa dimanfaatkan di kelas mereka. Barangkali cuma begitu juga ya. Iya, sebenarnya juga kan itu masih sebuah pameo Mbak Bu Ani. Maksudnya kita tuh masih punya tantangan, apalagi kalau ke daerah ya kalkulator kok dikasih kalkulator gitu, sementara ujian kan nggak boleh gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya sebuah tantangan ketika kita nih dapat pelatihan kelas ini gitu. Jadi kalau aku jujur ke situ Bu Ani, jadi ngerasain ketika bawa ini ke kelas sebelum pandemi ini kemarin kan nyobain di suatu kelas, itu mereka keasikannya di situ, Bu. Kenapa kayak gini? Kenapa hasil si anu itu? Jadi mereka tuh kayak jadi justru jadi komunikatif jadinya gitu. Itu sebenarnya memulai dari hal-hal kecil. Tapi ya kembali lagi masih banyak guru-guru yang bilang bahwa nggak bagus ngasihin kalkulator gitu kan. Sebenarnya apalagi untuk konteks sekarang ini di mana UN nggak ada, kalau AKM itu kayaknya iya malah lebih bagus ya kalau untuk untuk melatih penalarannya, kayak analisanya kan seperti itu ya. Tidak hitungnya. Nah. Oke, bagaimana udah nambah lagi belum? 2 menit lagi. Pak Rahmat aja Bu. Baru Pak Rahmat. Kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan untuk Pak Rahmat untuk menjelaskan jawabannya ya. Oke Bu. Pak Rahmat, mana Pak Rahmat? Pak Rahmat Faisal. Oh, Pak Rahmat Faisal. Pak Rahmat, halo. Silahkan, saya sudah unmute. Pak Rahmat untuk menjelaskan sebelum resmi mendapatkan giveaway-nya. Bu Febri Fani juga belum berhasil masuk katanya. Iya, nih ada teman yang chat juga dari GMP ku kesulitan buat menggunakan Casio-nya masih. Oh, di emulator kalkulatornya mungkin ya. Iya, ada masalah error di kalkulator kata. Halo, Pak Rahmat. Pak Rahmat, woi. Bagaimana nih Pak Rahmat kalau misalnya tidak ada sampai batas waktu yang diberikan, tidak bisa menjelaskan karena tidak ada, tetap jawabannya udah betul belum? Udah Bu. Oh, udah betul, berarti Bu Sri masih meminta penjelasan. Oh, Pak Rahmat ada, silakan Pak Rahmat. Sudah di-unmute. Pak Rahmat diminta oleh pemateri untuk menjelaskan jawabannya sebelum resmi mendapatkan giveaway-nya nanti. Giveaway-nya yang sangat berharga untuk kelas Casio selanjutnya. Silakan Pak Rahmat. Halo? Pak Rahmat sudah nyahut nih. Halo? Halo, Pak Rahmat, silakan. Oke. Ya, selamat malam Ibu, selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rahmat. Salam kenal. Ya, salam kenal juga Ibu. Saya Rahmat dari
Manokwari, Papua Barat, Ibu. Oh, Papua. Subhanallah. Sudah jam 11 malam di sini. Iya Allah Bapak, iya. Masya Allah. Tenang Pak, nanti giveaway-nya dikirim ke Papua ya. Amin, amin, amin. Silakan Pak. Penjelasan saya menggunakan ini sih Bu, kalkulator biasa yang saya nggak di komputer tadi coba install, nggak bisa jadi. Kira-kira bagaimana menjelaskannya ya? Bapak menggunakan tabel. Kalau di sini sih Bapak menggunakan tabel ya? Iya, maksudnya saya pakainya kalkulator biasa, kalkulator yang saya pegang begitu. Oh gitu. Nah, jadi saya menggunakan rumus apa yang menu berapa itu, menu 8 ya? Menu 8, bukan menu 9. Yang ini ya? India. Papua. 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 Bukan menu 8 ya Pak? Iya, menu 8. Iya. Saya menggunakan menu 8, kemudian di bagian A-nya itu saya isikan angka 120.000. Iya. Kemudian di bagian A2-nya saya gunakan apa ini, OPTN. Kemudian isikan fill formula yang 1. Kemudian alfa, tekan A-nya, pilih 1, ditambah dengan 5.000 karena bedanya dari yang 120.000 dengan 125 kan 5.000 bedanya. Benar. Nah, kemudian di range-nya saya isikan A2 sampai ke A20 karena jumlah yang diminta adalah 20 pekerja. Kemudian saya sama dengan, sehingga hasilnya ada urutannya itu 120.000 sampai ke A20-nya 215.000. Kemudian untuk menghitung total seluruhnya, karena ditanyanya hitunglah jumlah upah yang harus disiapkan oleh pemberi upah. Jadi saya menggunakan sum dengan cara masuk di OPTN lagi di bagian A21, kemudian arah panah ke bawah 3 kali, kemudian pilih 4 yaitu sum. Benar. Kemudian diketikkan alfa, terus A-nya lagi A1 titik 2, alfa lagi A sampai ke A20, terus tutup kurung, baru disama dengankan. Seperti itu Ibu. Terima kasih Pak. Keren Bapak mah. Udah jam berapa Pak? Udah jam 11, masih semangat ya Bu Ani? Ya, maksudnya kalau saran, boleh kasih saran kah? Kalau maksudnya biar teman-teman yang dari Papua ini bisa ikut bergabung, kalau bisa ya kegiatannya dikasih sore begitu. Ya sore begitu, mungkin jam 3 kah atau jam berapa begitu, tahu Ibu? Iya benar. Baik, dari beberapa bulan lalu sebenarnya mau ikut, cuma karena sudah malam-malam terus, kegiatannya kan selalu jam segini kan Ibu, kebanyakan. Nah, jadinya saya nggak ikut karena besoknya harus ke sekolah kan, takutnya malah nggak kebangun. Karena ini lagi PSBB, jadi bisa belajar dari rumah sehingga nggak harus ke sekolah, jadi bisa saya ikut kegiatannya hari ini. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Sudah ya Bu Ani, lanjut ke halo Bu Ani. Berarti kita untuk Pak Rahmat berarti di approve atau disetujui kah? Kalau Tuti sih setuju Pak. Baik. Berarti Pak Rahmat jadi pemenang giveaway pertama ya, untuk sesi pertama ya. Baik, selamat untuk Pak Rahmat. Penjelasannya tadi sangat terperinci, fokus dan apa namanya detail sekali. Berarti sudah sangat menguasai tentang penggunaan Classwiz kayaknya tadi. Pak Rahmat bisa dikirimkan ke kami untuk nama, alamat, kode pos sekaligus nomor handphone agar bisa kami kirimkan dari Jakarta ke Manokwari kaitan dengan giveaway yang bisa diberikan oleh Casio. Begitu Pak Rahmat? Oke. Iya Bapak, iya Bapak. Nanti tulis alamatnya di mana ya? Tulis alamatnya di chat saja.
kalau memang Oke, baik, Pak. apa namanya ke all panelis ya, biar kami bisa langsung copy dan pastekan untuk diteruskan ke Kasio. Selamat Pak Rahmat Ya, sekali. baik. Ya, sama-sama, Pak. Oke, selamat Pak Rahmat. Kayaknya kita masih punya satu lagi giveaway ya. Masih tetap akan dikeluarkan, Pak? Iya dong, tentu silakan. Oh, Kayaknya ini yang sudah menjawab itu Bu Febri, cuman beliau belum bisa berhasil masuk ke EduPlus. Jadi bagaimana Bu Sri, apakah mau di sini saja? Beliau silakan langsung menjawab saja. oh yang kedua tadi, yang Bu Fani tadi ya? Ya, Bu Untuk Febri. giveaway-nya ada 2 soal Bu Ani. Apa Oh, ada 2 soal ya? gimana? Oh, Atau cukup 1 soal itu saja Pak, Ibu? Soal kedua aja Bu, karena kan tadi 1 soal sudah dimenangkan oleh Pak Rahmat. Iya benar, oke. Apa ya Bu Fani ya, Bu Fani langsung berburu. Biasanya Bu Fani sama Bu Dina nih. Bu Dina juga sudah menuliskan di kolom chat. Baik, silakan untuk soal kedua. Soal kedua Bapak Ibu, ini silahkan kita coba. Atau kalau kesulitan menggunakan EduPlus, kelas di EduPlus ini di kolom chat aja apa Pak? Boleh, silakan. Kalau ini terserah Bu Tuti sih. Oh iya, oke, kita di kolom chat saja, nanti kasihan teman-teman yang lain. Yang ini ada beberapa yang WA nggak bisa masuk katanya. Baik, semakin cepat semakin baik, cepat dan tepat di kolom chat. Pokoknya cuma sekitar 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Kita sampai jam 20.55 ya. Untuk sesi giveaway. Jadi langsung aja kalau sudah dapat jawabannya ya. Nanti silakan dijawabkan di kolom chat, kemudian nanti kita persilakan untuk menjelaskannya secara langsung. Iya, benar. Sambil mengingatkan mungkin Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menghendaki sertifikat juga sudah kami sertakan untuk link evaluasi. Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat yang terkirim ke email Bapak dan Ibu. Silakan bisa diklik yang warna biru yang barusan kami kirimkan. Untuk Pak Rahmat kami tunggu konfirmasinya ya, alamat dan sebagainya tadi. Silakan. Pak Rahmat sudah ya, itu alamatnya Pak. Baik, terima kasih. Orang bawah berarti jangan aja. Baik Bapak Ibu, jawabannya untuk giveaway kedua, untuk soal yang berbeda. Soal kedua, dipersilakan, kami masih tunggu.
tidur. Kalau ini sekarang ganti ini nanti mental ini nanti ya. Belum ada yang masuk, Bu. Di chat juga belum ada? Belum. Belum. Gimana kalau waktu habis di close saja untuk giveaway, Pak Mufid? Disimpan untuk periode berikutnya atau disimpan untuk moderator? Atau untuk moderator sama ini ya? Oh iya, kalau pemateri harus itu sudah ada Bu Fani. Fakti Kak Rahmat juga mencoba lagi. Fani. Tapi Bu Fani duluan nih kayaknya. Pak, kalau gitu dengan jawaban yang berbeda. Masalahnya jawabannya beda-beda ya? Beda-beda nih jawabannya loh, Bu. Beda ya. Fitri beda, ada para Fitri beda, Bu. Atau kita itu buka satu-satu aja ya? Boleh. Pertama Bu Febri Fani, berikutnya Pak Rahmat, berikutnya Bu Fitri Wahyuni. Nanti persilakan satu-satu untuk menjelaskan, kemudian nanti Bu Sri yang akan memutuskan siapa pemenang giveaway keduanya ya. Bu Febri ya. Bu Febri silakan, sudah saya buka. Oke, selamat malam Ibu Sri. Selamat malam Ibu. Ini saya sebenarnya kurang yakin ini dengan jawabannya ini Bu Sri. Iya, Bu Fani. Ini menurut saya ya Bu Sri, ini saya tanpa kalkulator lagi gitu. Karena kan di sini katanya kan 6 juta. Kalau 6 juta itu berarti nggak mungkin kan penghasilan selama 5 tahun itu 6 juta begitu. Jadi ini saya mengambil patokan saja ini mungkin per tahun, tapi per tahun kecil itu ya Bu Sri ya, terlalu kecil begitu. Oh iya, kalimat soalnya maksudnya ini ya. Iya, jadi kalau ke realitanya ini kan siswa kita kan akan berpikir seperti itu begitu kan. 6 juta nih nggak mungkin ya 1 tahun, apalagi 5 tahun. Tapi jadi saya ambil sajalah 1 tahun ini 6 juta begitu. Nah, kemudian karena ada perbaikan akan mengalami akan naik 1.200.000. Jadi 6 juta itu saya kalikan 5, lalu saya tambahkan 1.200.000. Jadi gitu aja Bu Sri, simpel saja. Ini mungkin banyak jawabannya, saya yakin banyak jawabannya nih Bu Sri. Iya, benar. Nah itu aja penjelasannya. Terima kasih Bu Fani. Iya, sama-sama Ibu Sri. Oke, sebelum memutuskan kita itu dulu ya, yang lain dulu ya. Oke, sip. Pak Rahmat, silahkan. Halo. Ya, halo, silakan Pak Rahmat. Mau sampai lagi? Tadi tidak ada yang jawab. Nah, di sini kan dia punya pertanyaan pada tahun 2015 itu penghasilannya 6 juta. Kemudian ada perbaikan, ada penambahan teknisi dan beberapa hal lainnya sehingga ada penambahan 1.200.000 tiap tahun. Jadi penghasilan di tahun 2020 dari 2015 ke 2020 berarti kan itu ada jarak 5 tahun. Sehingga menggunakan rumus yang tadi juga pakai di satunya 6 juta, kemudian tambah 1.200.000, di tahun kedua tambah 1.200.000 sampai di tahun kelima dapatlah penghasilannya 10 juta. Seperti itu, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke. Jadi penambahan terus tadi ya, Pak ya? Ya, dari 6 juta tambah 1.200.000, terus habis sisanya itu lagi tambah 1.200.000 sampai ke tahun kelimanya. Oke, Pak Rahmat sudah ya? Nah, di dulu Bu Sri, ini ada dua lagi. Ada dua lagi, cuman ini jawabnya privately ke saya. Oh gitu. Ada Bu Fitri Wahyuni dan Bu Yelwati, dipersilakan aja gitu Bu. Cuma nanti kan dari itu penjelasannya akan kedengaran.
Bu Fitri Wahyuni, mana Bu Fitri Wahyuni? Bu Fitri Wahyuni, silakan nanti habis ini di share jawabannya di share-nya tidak private ke saya tapi ke all panelis ya. Nah, silakan sekarang saya buka mic-nya. Bu Fitri Wahyuni, silakan menjelaskan kepada Bu Sri. Halo? Ya, halo. Ya, silakan, Bu. Halo, Ibu. Iya, Bu Fitri, silakan. Halo Bu Fitri. Ya, malam Bu. Silakan Bu dijelaskan untuk jawaban Ibu di sini. Iya, kalau di sini saya pakai rumus UN, Bu. Iya, Bu. Nah, rumus UN berarti di sini yang ditanyakan kalau tahun 2020 itu U6. Jadi U6 sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. A-nya di sini saya ambil 6 juta, kemudian N-nya 6, kemudian B-nya beda 1.200.000. Jadi diperoleh nanti nilai UN6-nya itu 12 juta. Oke Bu, terima kasih Bu. Nggak pakai kalkulator Ibu ya? Oke Bu Ani. Ya, ada satu lagi ya dari Bu Yelwati. Oh ya. Bu Yelwati, mana Bu Yelwati? Aku nggak ada. Apakah udah keluar ya? Melihat Ibu Yelwati nggak? Bu Yelwati. Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Oh, berarti udah ya? Nggak jadi ya? Jadi 3 aja dari Bu Fani, tadi kemudian Pak Rahmat dan Bu Fitri. Selanjutnya silakan Bu Sri Hastuti yang akan memutuskan sebagai juri. Nah, siapa pemenang giveaway kedua? Yang pasti kayaknya Pak Rahmat nggak akan dapat lagi deh, walaupun menang ya. Kalau untuk Bu Fani terima kasih koreksinya. Cuman ini apa ya? Kalau dari segi angka-angka memang akan terjadi pertanyaan ke murid, masa sih Bu cuma segitu. Nah, ini mungkin penambahannya yang kurang di sini bahasanya adalah per tahun. Penghasilan bengkel tersebut diperkirakan akan naik Rp1.200.000 per tahun. Jadi berapa perkiraan penghasilan bengkel tersebut akhir tahun 2020. Nah, secara isi benar yang disampaikan Bu Fitri, ketika di tahun 2015 itu 6 juta, karena di sini angkanya akan menjadi besar. Jadi saya kalau pakai yang split set ini, jadi 60 saya tulis karena di awal ya, itu. Kemudian dia mengalami penambahan 1.200.000, berarti kita pakai seperti Pak Rahmat tadi bilang, itu menggunakan ini ya Pak Rahmat ya. Jadi A1 itu ditambah 12. Nah, ini kemudian sampai ke dari 2015 ke 2020 barangkali lupa, kita cenderungnya kan 20 kurang 15 itu suku kelima. Jadi kalau Bu Fitri tadi kan menyampaikan itu ada 6, jadi tahun ke-6. Jadi di akhir tahun ke-6 maka akan didapatkan ada 12 juta. Kemudian ini di akhir tahun ke-6 inilah Bapak Ibu yang betul yang disampaikan Bu Fitri, 12 juta penghasilan di tahun 2020. Mungkin untuk benar Bu Fitri, Bu Ani. Oh iya, oke. Pemenang giveaway kedua sudah diputuskan oleh juri kita itu Bu Fitri Wahyuni ya. Oke. Nah, berarti nanti Bu Fitri dipersilakan ya Pak Mufid untuk mengirimkan nama, alamat lengkap dan sebagainya ya kepada panitia di sini.
Baik, Bu Fitri, silakan bisa dikirimkan di kolom chat sama seperti yang dilakukan Pak Rahmat tadi, nama, alamat, kode pos dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Silakan, saya kembalikan ke Bu Ani dan Bu Tuti. Ke all panelis ya, Bu Fitri, jangan lupa ke all panelis atau ke Pak Mufid boleh private-nya kalau mau private. Oke, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 21:06, jadi kita sebenarnya sudah melewati jadwal kita, sudah dijadwalkan semula. Sebelum kita tutup materi kita, barangkali Bu Sri bisa memberikan closing statement untuk pertemuan materi kita kali ini. Dipersilakan Bu Sri. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu pihak Casio. Hari ini saya belajar banyak, kesempatan yang luar biasa, bisa berbagi, bisa belajar dari Bapak dan Ibu. Mohon selalu bimbingan bagi kami pemula. Jujur ini adalah pemula bagi kami untuk terus menggali di Casio ini. Kemudian pada saat penyampaian tadi, saya yakin dan percaya banyak kekurangan yang saya lakukan, namun saya mohon maaf karena saya begitu meyakini dari apa yang Bu Yahamka sampaikan, tugas kita bukan untuk berhasil, tapi untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah menemukan kesempatan untuk berhasil. Nah, hari ini mendapat kepercayaan untuk berbagi kepada teman-teman guru adalah salah satunya. Jadi saya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu, pihak Casio, Bu Ani yang sudah mendampingi. Mohon maaf atas segala salah dan kurang, juga kepada teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita, Bu Sri Hastuti MPD, yang telah dengan jelas memberikan pemaparan dan sekaligus praktik untuk topik pembicaraan kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada pihak Casio, para panitia, kemudian kepada rekan-rekan yang pada kesempatan ini bisa hadir sampai selarut ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk karir dan profesionalisme kita sebagai guru matematika. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Hastuti yang telah memberikan pemaparannya untuk LJC ke-57 ini, dan terima kasih kepada Bu Ani Ismayani yang telah mendampingi menjadi moderator dan mengatur tentang jalannya acara LJC pada sesi kali ini. Saya ingatkan lagi pada Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menginginkan sertifikat untuk sesi kali ini bisa diisikan di kolom chat, sudah kami sertakan untuk link evaluasi. Silahkan diklik warna biru bit.ly evaluasi minus LCSC 57. Silahkan bisa diisikan untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat untuk sesi ke-57 ini. Jangan lupa pastikan data diisikan dengan benar. Kami tidak bertanggung jawab jika memang pengisian nama ataupun email tidak sesuai. Jika tidak sesuai, insya Allah tidak akan sampai ke Bapak dan Ibu. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober tahun 29 September tahun 2020 LCC 57, saya Mas David bersama dengan semua tim, Pak Herudin, Bu Chandra, ada Bu Pinta, ada Bu Inge, sampai dengan akhir masih menemani, ada Bu Lisa, ada Bu Devi, Bu Pinta, dan semua kawan-kawan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Kami mohon maaf, kami akan mencoba menghadirkan segala sesuatu yang lebih baik untuk periode-periode ke depan. Terima kasih atas masukannya, kami akan coba bahas. Selamat juga untuk kawan-kawan yang sudah mendapatkan giveaway. Semoga menjadi pemicu dan pematik untuk kawan-kawan untuk semakin semangat, untuk semakin bisa memberi kebermanfaatan bagi semuanya. Saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rekaman kami selesaikan. Terima kasih semuanya, terima kasih tim.